warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marham Nuritonga. Saya akan menjelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan sudut-sudut istimewa atau sudut-sudut khusus. Mari kita simak penjelasannya. Nah, apa sih itu sebenarnya trigonometri? Trigonometri ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sudut dan sisi-sisi pada segitiga. Nah, di sini sudah ada segitiga siku-siku, segitiga A, B, C. Pada segitiga ini ada yang namanya sudut CAB atau sudut alfa. Jadi, kita akan mencari nilai dari sin alfa, cos, tangen, kotangen, sekan, dan kosekannya. Maka sin alfa adalah sisi depan per sisi miring, atau dapat kita singkat menjadi demi. Nah, di mana sisi depan ini dari sin alfa ini, sudut alfa ini, maka kita lihat sisi yang berada di depan sudut alfa. Dan sisi yang berada di depan sudut alfa adalah sisi A. Maka kita tulis di sini A per sisi miring. Nah, segitiga siku-siku pasti ada yang namanya sisi miring, dan sisi miring adalah sisi AB atau C. Maka sin alfa adalah depan per miring A per C. Dan bagaimana dengan cos alfa? Cos alfa itu adalah samping per miring. Untuk mempermudah mengingat, kita bisa tulis sami. Yang mana itu? Sisi samping dari sudut alfa. Sampingnya adalah, ini adalah sudut alfa, maka sampingnya adalah sisi CA atau sisi B. Per sisi miringnya tadi adalah C. Dan tangen alfa atau yang kita tulis tan alfa, apa itu? Maka tan alfa adalah sisi depan per sisi samping, atau dapat kita singkat menjadi desa agar mudah diingatnya. Sisi depan adalah sisi A, dan sisi samping adalah sisi B. Nah, ini sudah kita peroleh nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Bagaimana dengan sekan, kosekan, dan kotangennya? Maka kosekan atau yang ditulis dengan kosek alfa adalah 1 per sin alfa, sama dengan 1 per sin alfa. Jadi 1 per sin alfa adalah A per C. Maka kosekan alfa adalah C per A. Nah, bagaimana dengan sekan alfa? Sekan alfa atau yang kita tulis dengan sek alfa adalah 1 per cos alfa. Maka sekan alfa adalah 1 per cos alfa tadi adalah B per C. Maka sekan alfa adalah C per B. Dan kotangen sudah jelas, dia kotangen itu adalah kotangen atau kot alfa adalah 1 per tan alfa. Maka 1 per A per B. Jadi kotangen alfa adalah B per A. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Misalnya, contoh 1, diketahui sin alfa sama dengan 6 per 10, maka tentukan nilai dari cos alfa dan tangen alfa.
Jawab. Nah, di sini diketahui itu adalah sin alfa, di mana sin alfa adalah 6/10. Tadi mencari sin alfa itu rumusnya adalah depan per miring. Jadi untuk menjawab dari contoh soal ini, pertama-tama kita harus menggambar segitiga siku-siku dulu. Segitiga siku-siku depan per miring. Kita buat saja, ini adalah segitiga A, B, C. Maka sisi depannya adalah, dan ini adalah sudut alfa, maka sisi depannya adalah sisi A, di mana ini nilainya adalah 6. Oke. Dan sisi miringnya adalah 10, dan ini sisi miring bisa kita tulis adalah sisi C, 10. Nah, untuk mencari cos alfa itu adalah samping per miring. Tapi di sini sisi sampingnya itu belum diketahui kan? Bisa kita tulis di sini B. B itu belum diketahui. Nah, gimana mencari nilai B? Ini kan adalah segitiga siku-siku, di mana dalam segitiga siku-siku ada yang namanya rumus Pitagoras. Nah, untuk mencari nilai B kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. B itu adalah sisi miring C kuadrat dikurang sisi depan A kuadrat sama dengan 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2 sama dengan akar 100 dikurang akar 36 sama dengan akar 64. Akar 64 adalah 8. Sudah kita ketahui bahwa sisi samping dari sudut alfa ini adalah 8. Langsung saja kita masukkan nilainya. Samping atau B itu adalah 8 per sisi miring 10, atau dapat kita sederhanakan menjadi 4/5. Jadi cos alfanya adalah 4/5. Bagaimana dengan tan alfa? Tan alfa tadi sudah kita singgung ya, bahwa rumus mencari tan alfa itu adalah desa depan per samping. Depannya itu yang mana? Depan sudut alfa adalah 6 dan samping adalah 8. Maka dapat kita tulis disederhanakan menjadi 3/4. Kedua yaitu segitiga KLM memiliki koordinat K -5, -2, L 3,-2 dan M -5,4. Nilai sin L dan tan M adalah. Kita lihat pada soal ini adalah yang diketahui koordinat. Jadi kita harus menggambar kartesiannya dulu. Oke, ini adalah sumbu X dan sumbu Y. Koordinat K adalah -5, -2. Tentukan. Jadi koordinatnya adalah, titik koordinatnya di sini K sama dengan -5, -2. Dan kita lihat koordinat L adalah 3,-2. Koordinatnya adalah di sini. Kemudian M -5, -5,4. 4 di sumbu Y. Oke. Dan ini adalah M -5,4, L 3,-2. Oke, setelah kita temukan ketiga titik koordinat ini, kita satukan menggunakan garis. Nah, setelah ketiga titik koordinat ini kita satukan, kita mempunyai segitiga siku-siku. Mengetahui nilai sin L dan tan M, pertama-tama kita harus tahu dulu panjang sisi-sisi
segitiga siku-siku ini. Jadi sisi KM sama dengan, kita lihat 4 dan min 2. 4 dikurang min 2 sama dengan 6. KL sama dengan 3 dikurang min 5 sama dengan 8. Dan ML yang merupakan sisi miring kita dapat cari dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Ketahui nilai ketiga sisinya, kita dapat mencari sin L. Sin L sama dengan, rumus sin adalah depan per miring. Depannya adalah, kita lihat, depan dari sudut L adalah KM dan miring adalah ML. Jadi kita tulis KM per ML. Nilai KM adalah, kita lihat lagi, KM 6 dan ML adalah 10. 6 per 10 dapat disederhanakan menjadi 3 per 5. Dan nilai tan M, kita lihat sudut M. Oke. Untuk mencari tan, rumusnya adalah depan per samping. Oke, depan dari sudut M adalah KL dan samping dari sudut M adalah MK. Maka nilai KL adalah 8 dan MK adalah 6. 8 per 6 dapat disederhanakan menjadi 4 per 3 atau 1 per 3. Kita lanjut perbandingan trigonometri pada sudut khusus atau sudut-sudut istimewa, di mana sudut-sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini sudah ada yang namanya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini kita buat menjadi panjang sisinya satu satuan. Karena ini adalah segitiga sama sisi, maka jumlah semua sudutnya adalah sama, yaitu 60 derajat, 60 derajat, dan 60 derajat. Kemudian segitiga sama sisi ini kita tarik garis sehingga kita peroleh segitiga siku-siku. Karena sudah dibagi dua, maka panjang ini adalah setengah. Kemudian 1 dan X. Sudutnya 60 derajat. Karena sudah dibagi dua, maka di sini adalah 30 derajat. Baiklah, kita cari nilai X dengan menggunakan rumus Pythagoras. Akar 1 pangkat 2 dikurang setengah pangkat 2 sama dengan akar 1 dikurang 1 per 4 sama dengan akar 3 per 4. X sama dengan 1 per 2 akar 3. Nilai X sudah diketahui, yaitu 1 per 2 akar 3. Maka kita cari sin 30 derajat. Sin
30 derajat sama dengan, rumusin adalah depan per miring. Depan dari sin 30 yaitu setengah per dan miring adalah 1. Maka sin 30 derajat adalah 1/2. Kemudian cos 30 derajat. Rumus cos adalah samping per miring. Samping sudut 30 derajat adalah setengah akar 3 per dan miring adalah 1. Jadi cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian tan 30 derajat. Rumusnya yaitu depan per samping. Depan setengah per samping setengah akar 3. Dihasilkan 1 per akar 3. Kemudian kita rasionalkan dengan akar 3 per akar 3, maka hasilnya adalah 1/3 akar 3. Pada segitiga ini ada sudut 60 derajat. Jadi kita bisa mencari sin 60 derajat sama dengan depan per miring. Depan dari sudut 60 derajat adalah 1/2 akar 3 per 1. Jadi sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Kemudian cos 60 derajat yaitu samping per miring. Sampingnya adalah setengah per miring 1. Jadi cos 60 derajat adalah setengah. Kemudian tan 60 derajat. Rumusnya adalah depan per samping. Depannya ada tadi setengah akar 3 per samping setengah sama dengan habis, jadi sisa akar 3. Jadi itulah nilai yang dapat kita peroleh. Lanjut untuk mencari sudut 45 derajat. Di sini sudah ada persegi dengan panjang 1 satuan setiap sisinya. Kemudian persegi ini kita tarik garis diagonal untuk mendapatkan segitiga siku-siku. Jadi akan kita peroleh segitiga siku-siku dengan panjang sisinya 1 dan besar sudutnya adalah 45 derajat. Karena pada persegi ini besar semua sudutnya itu adalah 90 derajat dan di sini sudah ditarik diagonal sehingga sudut terbagi 2 menjadi 45 derajat. Kemudian panjang sisi miring kita ibaratkan X. Maka X adalah akar 1/2 ditambah 1/2 sama dengan akar 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Jadi sin 45 derajat depan per miring itu depan 1 per akar 2. Kemudian kita rasionalkan dengan akar 2 per akar 2. Hasilnya adalah 1/2 akar 2. Dan
cos 45 derajat adalah samping per miring. Samping dari sudut 45 derajat adalah 1 dan miring adalah akar 2. 1 per akar 2. Kemudian kita rasionalkan lagi menjadi 1 per 2 akar 2. Dan bagaimana dengan tan 45 derajat? Tan rumusnya adalah depan per samping, sehingga diperoleh tan depan 1 per samping adalah 1 per 1 sama dengan 1. Mencari nilai 0 derajat dan 90 derajat, kita bisa menggunakan lingkaran satuan. Di mana jika theta adalah 0 derajat, maka A berimpit dengan B di titik P, sehingga R sama dengan X dan Y sama dengan 0. Maka kita bisa mencari nilai sin 0 derajat sama dengan depan per miring, yaitu Y per R sama dengan 0 per R sama dengan 0. Dan cos 0 derajat sama dengan samping per miring X per R, di mana X sama dengan R, sehingga R per R sama dengan 1. Dan tan 0 derajat sama dengan depan per samping Y per X, di mana X sama dengan 0, di mana Y sama dengan 0 per X sama dengan 0. Jika theta adalah 90 derajat, maka A berimpit dengan O, sehingga X sama dengan 0 dan Y sama dengan R. Maka kita bisa mencari nilai sin 90 derajat, di mana sin adalah depan per miring, depannya itu Y per R, di mana Y sama dengan R, sehingga diperoleh R per R sama dengan 1. Dan cos 90 derajat samping per miring samping X per R, di mana X sama dengan 0 per R sama dengan 0. Dan tan 90 derajat sama dengan depan per samping Y per X, di mana Y sama dengan R dan X sama dengan 0, sehingga diperoleh R per 0 tak terdefinisi. Sudah kita mengingat sudut-sudut istimewa, kita bisa menggunakan tabel seperti ini dan kita tulis di sini 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini semua kita akarkan, akar setelah hasil pengakaran kita dapatkan, kita bisa kalikan dengan setengah. Kita kalikan dengan setengah tadi, maka kita peroleh hasilnya seperti ini. Dan untuk nilai cos itu kebalikan dari sin, itu 1 per 2 akar 3, 1 per 2 akar 2, kemudian setengah dan 0. Dan untuk tangen, di mana tangen itu adalah sin per cos, jadi 0 per 1 adalah 0, setengah per setengah akar 3 adalah 1 per 3 akar 3, setengah akar 2 per setengah akar 2 adalah 1, setengah akar 3 per setengah adalah akar 3, dan 1 per 0 tak terdefinisikan. Masuk ke contoh soal, sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah sin 30 derajat dikali cos 60 derajat. Kita bisa langsung masukkan nilai dari sin 60 derajat, yaitu setengah akar 3 dikali cos 45 derajat setengah akar 2 ditambah sin 30 derajat setengah dikali cos 60 derajat setengah, sama dengan kita kalikan 1 per 4 akar 6 ditambah 1 per 4. Karena di sini ada bilangan yang sama, kita bisa gunakan metode distributif atau sifat distributif, yaitu 1 per 4 dalam kurung akar 6 tambah 1. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.